Kenapa jari hitam? Ekoprin ya. Jadi selama tangan saya hitam itu akan keluar karya terus, Mas. Oke, Kalau itu putih berarti filosofinya sudah ya. istirahat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi semua. Jumpa lagi dengan saya Kang Aam dalam segmen TikTok atau Diskominfo TikToking Corner. Dan kebetulan saat ini saya ada di sebuah tempat yang spesial. Ini tempat sebuah tempat kreasi yang berbahan baku mungkin garmen ya, pakaian. Tapi pengolahannya yang bikin unik. Nah, mungkin untuk lebih jelas kita langsung persilahkan saja nih beliau yang punya tempat untuk memperkenalkan diri dan juga sebagai apalah di sini seperti itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Irfan Kristianto atau biasa dipanggil dengan sebutan Om Ipang. Nah, di sini saya selaku UMKM yang bergerak di bidang eco-fashion. Eco-fashion. Apa itu eco-fashion? Eco-fashion itu yang awal mulanya saya mulai dari eco-print. Eco-print. Eco-print itu adalah seni olah kain yang menggunakan bahan-bahan alam. Baik itu pewarnaannya maupun motif-motifnya. Jadi kalau motif-motifnya itu biasanya saya ambil dari daun bunga atau biji-bijian. Sedangkan pewarnaan dari backgroundnya itu saya ambil dari ekstrak kulit pohon biasanya. Seperti itu. Nama tempatnya apa, Mas Kang? Nama brandnya itu Jari Hitam Ecoprint. Kenapa Jari Hitam? Ecoprint ya. Jadi selama tangan saya hitam itu akan keluar karya terus, Mas. Oke, Kalau itu putih berarti filosofinya sudah ya. istirahat seperti itu. Ini kebetulan kita lagi ada di Jari Hitam Ecoprint yang letaknya di Lembang, di Kecamatan Lembang. Dan saya sangat tertarik ya dengan karya-karya beliau nih, Kang Ipang. Itu sebutan saya untuk Kang Irfan ya, Kang Ipang, di mana beliau mewarnai juga industri kreatif yang ada di Kabupaten Bandung Barat dengan ecoprintnya. Walaupun ini bukan satu-satunya ya, Kang ya? Betul. Bukan satu-satunya. Jadi kalau kita flashback ke belakang sejarahnya bahwa ecoprint itu sendiri asalnya dari Australia. Oh, gitu. Dari Australia, seniman perempuan namanya Indian Flynn. Nah, tapi pergerakannya lebih cepat di Indonesia karena Indonesia geografisnya, basicnya sendiri dari nenek moyang kita itu pembatik. Pewarnaannya lebih banyak dari asalnya seperti itu. Kalau boleh tahu udah berapa lama Kang Ipang nih menggiatkan ecoprint di Bandung Barat? Atau sebelumnya mungkin di daerah lain atau ketika di Bandung Barat? Jadi sedikit sejarah. Dulu sebelum saya di ecoprint ini berkecimpung di sini itu saya bekerja di observatorium. Observatorium penerapan bintang selama 9 tahun. Akhirnya iseng-iseng ada komunitas nyoba ecoprint ini di tahun 2018. Tepatnya di bulan Maret tanggal 27 itu. Ingat saya ulang tahunnya ya. Ulang tahun belum lama dong ya? 2018 itu sekitar hampir 4 tahun mau ke 5 tahun ya. Tapi pun itu pada tahun itu masih jarang. Nah, untuk di wilayah Jawa Barat sendiri termasuknya saya pelopornya. Salah satu pionirnya di sini dari 2018 sampai sekarang. Uji coba itu pertama gagal selama kurang lebih 3 bulan baru menemukan gimana caranya bisa mengolah kain dan treatment daun hingga efeknya itu menarik. Nah, setelah itu baru saya mulai membuka workshop. Media pertama yang digunakan adalah kain. Kain. Mungkin nanti untuk dibuat baju seperti itu ya. Aplikasi itu bisa kemana-mana. Jadi bisa ke
interior gitu kan bisa juga. Itu gimana kita kreativitas kita. Mungkin selama 4 tahun ya berkecimpung di dalam usaha kreatif ini ada banyak suka duka lah ya pastinya. Apalagi Kang Ipang sendiri tadi bilang bahwa ini adalah salah satu yang dipelopori oleh Kang Ipang gitu untuk Ecoprint di Jawa Barat. Nah, boleh cerita dong Kang, apa nih suka dukanya lah? Suka dukanya di dunia Ecoprint. Ya. Nah, jadi Ecoprint itu pertama kali saya mengenal dan menarik karena isi dan muatannya yang positif. Positif karena kita berhubungan dengan alam, bahan-bahan yang kita ambil itu dari sekitar dan lingkungan. Maka dari itu kita harus menjaga. Nah, untuk mengajak orang ke Bali, ke back to nature itu nggak mudah. Karena dari basicnya warna alam sendiri beda dengan warna-warna sintetis. Iya, betul. Dia cenderungnya kalem. Itu kalau dari sisi tidak ininya mencolok nggak gitu mencolok, nggak cetar gitu ya. Jadi orang untuk ini warna ini bagus, warna alam ini keren sebenarnya daripada itu. Efeknya ke tubuh kita itu juga itu. Nah, itu salah satu upaya untuk menyadarkan bahwa ayo kita mengedukasi itu pelan-pelan. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai banyak kita temuin Ecoprint-Ecoprinter di Indonesia lah khususnya. Kalau untuk Ecoprint sendiri bisa dibilang free toxic untuk bahan yang digunakannya atau seperti apa? Ya, jadi untuk kadarnya pun yang dipakai untuk mamanya kita ambil dari bahan batik itu kadarnya masih relatif aman ya. Jadi sama seperti penggunaan baunya tawasnya itu kita atur, nggak boleh kebanyakan. Untuk Vero pun bahan tunjung itu kita bisa bikin sendiri, tidak harus melulu dari pabrikan. Itu kita harus atur karena tapi bahwasanya ketika kita pakai Ecoprint ini sudah jadi apa ya, kayak aromaterapi untuk kesehatan. Ya, itu kalau misalnya bahan-bahan pewarna atau cat sintetis itu kan iya, dia kandungan kimianya lumayan betul, tinggi ya. Bahkan bisa sampai menyebabkan kanker kulit juga seperti itu kadang. Nah, itu Wargi, ini kelebihan dari Ecoprint. Betul sekali. Tapi ternyata Kang Ipang itu mengawali usaha kreatif ini ternyata berawal dari kesukaannya dulu, kecintaannya dulu terhadap natural atau nature eco clothing gitu ya. Nah, kalau kita kan bertanya nih, kalau berbisnis atau membuka suatu usaha, apa enggak sebaiknya kita melihat pangsa pasarnya dulu, atau ini siapa nih yang mau beli nih kalau bikin produk kayak gini? Itu ada cerita nggak? Jadi ada kalanya sih ketika kita terjun di dunia bisnis, apalagi yang masih awam, orang ini awam, kita harus strateginya gimana nih, pasarnya ke arah mana nih, middle up, middle low gitu kan. Nah, itu sih saya pertama, itu yang nomor 2. Kalau pertama ketika saya seneng, saya akan kejar dulu. Kepuasan batin terpenuhi dulu. Nah, begitu banyak, nanti terjual, orang akan melihat, oh kenapa sih sekarang mulai banyak. Jadi sekarang ini kan kalau Ecoprint Jaring Hitam udah terkenalnya high class harganya. Banyak, semakin harga ya banyak yang murah, itu juga tidak mengkhawatirkan buat saya karena yakin bahwa kain itu akan ketemu dengan majikannya sendiri. Pasti. Jadi selama saya pameran-pameran dimanapun itu santai aja, pasti ada. Mungkin kalau dulu ya saya pernah ingat juga ada produk-produk pakaian yang di luar industri garment atau yang fabrikasi ya, seperti tie-dye seperti itu ya. Mungkin mirip seperti itu ya, fenomena kemunculan Ecoprint itu ya. Betul. Hampir mirip. Kalau tie-dye cuman beda di teknik saja, cuman dia memang basicnya sebenarnya menggunakan bahan warna alam dan biasanya yang sering dipakai itu indigo vera warnanya. Itu istilah yang saya nggak tahu. Warga juga pasti nggak tahu. Prosesnya memang lebih jelimet Ecoprint karena proses dari treatment daun sampai treatment kain. Berapa lama sih kan itu membuat misalnya satu helai kain gitu untuk satu pakaian? Paling cepat gitu. Dari pertama kita treatment itu sekitar seminggu.
Dan untuk layak dikonsumsi, layak digunakan itu minimal 1 bulan. 1 bulan baru bisa diolah Baru bisa gitu. dipakai. Oh, dipakai. Udah jadi gini, udah jadi kain ini, minimal 1 bulan. Karena Kenapa tuh 1 semakin bulan? lama, semakin mengendap. Jadi kalau sekarang ini banyak sekali yang instan, makanya saya juga himbau kepada mereka teman-teman yang eco-print, ini nggak bisa dibuat instan. Kita bicara warna alam itu kita harus Apa nanti perlahan. dampaknya apa? Luntur kah? Iya, atau gimana? warnanya nggak solid. Nah itu kan kasihan pada nanti customer-customer. Oke. Nah, dari sekian banyak nih, kalau kita melihat produknya nih ada ikat nih seperti yang saya pakai. Tadi saya request ada nggak produk ikat gitu ya? Oh, ternyata ada. Kemudian ada juga dompet. Ini dari kulit ya medianya ya? Kulit. Kalau ini kulit domba, kalau sepatu kulit sapi. Ada sepatu juga, kain tentunya bisa diaplikasikan dalam bentuk kemeja, bisa sampai bahkan ada jas juga. Produk unggulan yang menurut Kang Ipang paling favorit yang mana nih? Produk unggulan itu tergantung dari favoritnya, pelayannya. Kalau saya lebih suka kesukaan ini Kang apa? Ipang. Boot sama kalau untuk Sepatu ya? sepatu, kalau emak-emak itu lebih suka ke long blazer. Oh gitu. Dan long blazer itu mau di Indonesia mau di luar itu long term. Long term ya? Dia lama. Long Banyak lasting ya? nah. Boleh bootsnya Kang, coba Kang. Yang menurut Kang Ipang yang favoritnya nih. Ini salah satu contohnya wargi ya. Jadi ini boots karya jari hitam eco-print Kang Ipang. Kemudian ada juga blazer. Nah ini contoh-contoh pakaian. Nah, untuk produk unggulan yang mungkin dari segi sales atau penjualan paling laris yang mana? Paling laris blazer. Blazer ya. Blazer. Ternyata segmen perempuan mungkin ya yang lebih perempuan, banyak perempuan. suka. Itu maaf nih, lokal atau mancanegara kebanyakan? Sekarang lokal sudah mulai banyak. Lokal sudah mulai banyak. Lokal sudah banyak. Kalau dulu memang larinya pertama kali mengejar blazer itu pasarnya Eropa waktu itu. Pertama kali itu 2018 akhir dibawa ke Belgia. Kemudian 2019 pameran di Perancis. Iya. 19 lagi di Jerman. 2000 di New Zealand. Itu paling banyak memang long blazer. Jadi taste atau selera mungkin orang-orang mancanegara ya, Iya, yang mencari keunikan-keunikan dari pola bahannya. Karena menurut saya ketika eco-print ini atau dibuat bahan seperti ini kan nggak bisa diulangi lagi prosesnya kan. Nggak bisa Jadi satu motif ya Satu. kain. Nggak seperti bisa itu. sama. Nggak ada Itu yang bikin sambarannya. mungkin value-nya jadi meningkat juga. Selain prosesnya tadi cukup lama, kemudian keunikannya ini nggak akan ada lagi yang sama kalau kita pakai baju dengan motif seperti ini. Betul, ya Kang ya. betul sekali. Gitu. Nah, selama Kang berkiprah nih kan, dan sudah dikenal dong sekarang di minimal oleh klien-klien yang sudah pernah menggunakan produk dari jari hitam. Dari pemerintah sendiri, apresiasi, penghargaan yang mungkin sudah diberikan, sudah didapatkan, atau mungkin bukan dari pemerintah, tapi dari pihak lain, ada kan? Ada sih dari beberapa penghargaan yang saya dapat itu dari waktu itu BRI ya kalau nggak salah ya. BRI Saya ya? tuh sering dipanggil dapat penghargaan tapi nggak pernah saya urusin. Karena lebih konsennya ya sudah itu bagus buat branding sebenarnya. Tapi entah saya masih belum serius untuk mengurusnya. Lebih suka masih Jadi militan. berkarya aja gitu ya? Masih tetap militan. Nggak mikirin tetap penghargaan. Betul. Ya, tetapi ini menurut saya satu keunikan yang patut diapresiasi ya. Terutama mungkin untuk kita yang ada di aparatur pemerintahan, ya secara personal saya sih suka ya akan kreativitas ataupun gagasan-gagasan kreatif dari Kang Ipang ataupun pelaku UMKM lainnya seperti itu. Nah, para wargi mungkin juga ingin tahu gimana sih cara mendapatkan atau membeli produk-produk dari jari hitam eco-print. Mungkin Kang Ipang punya tempat lapak berjualan online misalnya, marketplace, atau
melalui medsos. Iya, iya. Jadi untuk rekan-rekan atau penonton sekalian untuk mendapatkan produk-produk Jari Hitam bisa langsung datang ke Kampung Areng nomor 51 Di sini ya? langsung ke sini. Di sini. Atau saya punya toko offline sekarang itu di Mercure Hotel. Oh, di Jalan Mercure Lengkong. Hotel. Iya. Di Jalan Lengkong, Jalan Bandung, Lengkong ya? besar ya, Bandung. Ada. Kalau untuk yang marketplace memang belum Belum sampai, ya? belum. Oke. Medsos mungkin? Medsosnya ada di IG Jari Hitam Ecoprint. jarihitam.ecoprint. Jarihitam.ecoprint ya. Dicatat ya warga ya. Jadi ketika nanti mungkin bisa custom order juga mungkin ya. Bisa. Bisa ya? Jadi kebanyakan saya kalau bikin produk itu cuman kalau sepatu ya, itu cuman sampel. Jadi pasti mereka PO, Mas saya mau kayak gini, gini. Boleh ya seperti itu ya? Boleh. Ada minimal ordernya nggak? Minimal order 1. Nggak boleh setengah kalau sepatu mah susah makainya. Nggak boleh dinego-nego lagi harganya. Karena ini memang apa ya, kreativitas tingkat tinggi ini. Menurut saya proses pengolahannya juga cukup complicated ya, cukup rumit ya Kang ya. Tidak seperti kain biasa disablon seperti itu kan. Gitu. Nah, mungkin juga saya ingin tahu nih, selama ini tadi kan disebutkan mungkin ini bukan satu-satunya, tapi Kang Ipang itu salah satu yang mempelopori. Untuk di komunitas yang ada di Bandung Barat, Ecoprint ya, ataupun di Jawa Barat itu seperti apa? Atau di Indonesia bahkan gitu? Jadi sekarang ini saya punya komunitas yang namanya Ecoprint Bandung. Ecoprint Bandung itu saya yang bikin. Kemudian teman-teman kita masih komunikasi, karena kita masih tukar pikiran, gimana nih kayak bikin kayak gini seperti apa, itu terjalin. Jadi nanti ketika harapannya apa, ketika satu orang atau beberapa orang dapat kerjaan yang banyak, nah kita bisa ngariung. Jadi kalau dibikin di satu tempat, makanya kayak di tempat saya seperti ini ya, set namanya 1000, wah kasihan, kita kan bicara lingkungan. Iya betul. Sedangkan kita metik daun sendiri satu helai itu berapa lama? Iya, kan? betul, Paling enggak harus jadi ditopang beberapa tempat. Nah, dibagikan kebetulan ke di teman-teman di Bandung komunitas. Barat sendiri ada sekitar 4 orang. 4 orang ya? Orang yang penggiat penggiat Ecoprint. Ecoprint. Dari mungkin ya komunitas yang sudah dibangun, apakah ini cuma fungsinya hanya sebagai media komunikasi teman-teman penggiat Ecoprint saja, atau mungkin warga Bandung Barat yang ingin belajar, ingin tahu banyak, mungkin disediakan forum untuk seperti itu? Nah, jadi dulu pertama kali harapan saya ketika belajar Ecoprint itu kan, ya tadi saya sebutkan ada nilai positifnya banyak. Jadi ketika saya lebih condong ke mengajar, membuat pelatihan, mengedukasi pelatihan. Jadi harapannya apa? Semakin banyak orang belajar, semakin banyak orang nanam. Nah, gitu. Harus nanam. Oh, harus nanam. Harus nanam, jangan itu hukum syarat wajibnya ya. Jangan cuman bisnis doang. Jangan cuma metik aja. Ya? Sama aja kayak ulet bulu habisin daun udah. Nah, gitu. Rusak juga akhirnya kan. Betul. Harus nanam. Jadi kita harus menjaga sustainable-nya itu. Nah, ini mungkin pesan moralnya ya. Jadi selain memetik hasilnya ya, kita juga harus bertanggung jawab menanam juga gitu ya. Biasanya Kang, kalau yang paling umum dipakai sebagai bahan media untuk Ecoprint ya daun apa aja sih? Ada mungkin daun tertentu yang nggak bisa gitu. Ada daun pintu kan nggak bisa tuh kan? Daun telinga juga. Daun telinga nggak bisa juga. Jadi untuk media daun itu sebenarnya bisa semua daun digunakan. Semua. Jadi di Ecoprint itu ada beberapa teknik. Dari yang polosan, basic itu dia tanpa menggunakan warna. Nah, ini basic ya, tanpa warna. Jadi dia cuma mengandalkan dari warna daun. Tanpa warna tambahan lain ya? Tanpa warna tambahan lain. Nah, yang untuk daun yang tidak berpigmen, artinya dia tidak meninggalkan jejak, itu kita bisa gunakan di teknik yang berwarna. Dia akan jadi siluet. Justru itu lebih unik, menarik. Jadi inverse, jadi kebalikan warnanya gitu ya? Iya. Jadi polos siluet.
Jadi semua jenis daun bisa. Bisa, bisa. Akar, dahan, batang pernah Bisa, nyoba? pernah. Oh, pernah juga. Pernah. Dari Tapi pohon nggak ya? Kalau buat ngebangun rumah. kalau pohon kan besar. Jadi semua bisa ya? Semua jenis daun bisa. Kulit pohon itu yang sering digunakan kulit eukaliptus. Oh, eukaliptus, kulit pohonnya. Daun yang sekitaran saja. Jadi kita ekoprint itu kita bangun dengan riang. Jadi nggak usah cari daun jauh-jauh, sekitaran kita itu lebih aman. Lebih aman ya. Tentunya juga saya sangat bangga ya bisa hadir di sini sama Kang Ipang, dan saya juga ingin tahu dong mungkin respon ataupun dampak dari usaha yang digagas oleh Kang Ipang di sini terhadap masyarakat sekitar nih Kang. Seperti apa sih? Dampaknya sendiri untuk ke masyarakat sekitar itu sebenarnya bagus ya. Orang tertarik, tapi orang masih bingung, orang ngapain sih mulung daun. Masih begitu, tapi beberapa orang tercerahkan, oh ternyata dari daun-daun yang dikira sampah itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang unik. Nah, ini kebetulan nanti rencananya kami akan sedang membuat kampung ekoprint di sini. Kampung ekoprint di sini. Di sini. Rencana itu kita sudah komunikasi dengan masyarakat, dengan warga-warga, anak muda lah tentunya. Jadi ya, nanti mungkin ada tempat pelatihan, ada gitu ya, sarana edukasinya. Kita sedang bangun itu, semoga nanti siapa tahu rezekinya banyak nambah buat masyarakat. Iya, pastilah, insya Allah buat ya. masyarakat gitu. Mungkin juga sering membuat seminar, pameran, seperti itu kan? Ya, kalau seminar sih, saya sih sebenarnya cowok panggilan, Mas. Ketika ada yang dipanggil ke sana, kembali ke sana untuk ngisi pelatihan. Jadi seringnya seperti itu. Kalau mungkin ada event yang dalam waktu dekat ini akan dibuat dalam waktu dekat supaya ini, nanti masyarakat atau wargi Bandung Barat juga bisa lebih... Untuk saya pribadi sih sedang akan launching, nanti saya ada tim. Ada tim dari UMKM juga, itu membuat satu komunitas namanya Telatah Nusantara. Itu sama perpanjangan untuk dari UMKM ke buyer. Nah, itu kita pertama kali kita bikin pameran di Hotel Mercure, nanti tanggal 15 hadir, Mas. Di mana? Di Mercure Bandung, Hotel Lengkong tadi. Bandung. Itu nanti insya Allah dipotong kita sama Tua Dekra Nasda. Kemungkinan Bu Cinta kalau nggak Bu Sunya. Rame lah nanti kita. Mudah-mudahan bisa ke sana ya kita ya. Semoga nanti bisa. semua UMKM atau ini maksudnya UMKM yang di bidang ekoprint saja atau enggak, semuanya. Dan kita wilayahnya Nusantara, enggak cuman di Bandung Barat. Jadi namanya apa? Telatah Nusantara. Telatah. Artinya apa tuh? Telatah itu tempat. Jadi tempat untuk merangkul UMKM. Silahkan berpameran, kita kelola dan profesional tentunya. Yang dari Bandung Baratnya ada berapa? Ada 7 orang. 7 orang. Kebetulan ini cuman kita seleksi pertama pameran ini sekitar 16 orang. 7 orangnya dari KBP. Mudah-mudahan ini bisa jadi suatu wadah juga ya, terutama bagi wargi yang ingin tahu lebih banyak tentang produk-produk UMKM KBB. Salah satunya nih ya, ekoprint. Kita juga baru sebetulnya datang ke sini melihat secara langsung, tapi kalau lihat produknya sudah beberapa kali kita lihat produk ini pameran-pameran ya, dan memang dari segi harga ini memang agak berbeda dengan mungkin harga pakaian yang kita biasa lihat, bukan karena harga yang mahal itu bukan berarti jadi kita tidak bisa menghargai usaha yang telah dilakukan oleh Kang Ipang ya, karena seperti tadi disebutkan bahwa proses dalam membuat bahannya saja ini kan sudah rumit, sudah complicated. Namun apresiasi ini lebih kepada bukan nilai harganya, tapi nilai seninya mungkin ya, Kang ya, seperti itu. Sebenarnya sih kalau untuk harga dimurahkan bisa, tapi saya coba
mengedukasi juga ke masyarakat bahwa sebuah proses panjang penemuan itu juga perlu kalian nanti kalau seperti itu harus menghargai diri sendiri, seperti itu ya. Betul. Jadi proses untuk pencarian waktu itu sekitar 2 bulan kan, bayang itu dari pagi sampai pagi, gitu kan. Saya sih bisa ngasih, mungkin setelah itu saya ajarkan langsung bisa, kan? Tapi kan dia nggak melalui proses dari pencarian. Gitu. Nah, ini kalau yang di sini tuh semua proses produksinya sama tim atau sama Kang Ipang sendiri atau gimana, Kang? Kebanyakan sendiri. Iya. Ada beberapa yang bantu dari masyarakat sekitar sih, biasanya saya untuk menyiapkan media-media seperti kadang ada. Jadi sambil melatih juga ya. Betul. Tapi untuk aplikasi peletakan daun itu lebih ke rasa. Tes seninya Rasanya, ya. iya. Gitu. Untuk produksi jadi sampai jadi pakaian itu di tempat lain atau di sini juga? Ada di penjahit sekitar. Oh, memberdayakan masyarakat sekitar juga ya. iya. Jadi nggak jauh-jauh nih. Nggak jauh-jauh. Oke, itu bagus sekali, Kang. Jadi Masyarakat juga yang punya keahlian menjahit itu bisa Betul, diberdayakan ya. itu juga kita Bekerja sama. bentuk untuk kelompok menjahit sendiri. Gitu. Kita buat rangkul kelompok jahit. Eksklusif punya punya jari hitam gitu. Kelompok jahit. Ya mungkin para wargi kita cukup banyak ilmu ya dan wawasan yang diberikan oleh Kang Ipang tadi tentang apa sih ekoprint, kemudian nanti mungkin ada event juga, dan ini kalau misalnya ngobrol tentang suatu proses produksi bakal lama juga, tapi nanti wargi bisa mungkin berdiskusi lebih panjang lagi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, mungkin ingin mengirimkan pesan kepada Kang Ipang atau saran, masukan bagi kita juga, silakan nanti diisi saja di kolom komentarnya. Kami mungkin tidak bisa melanjutkan lebih jauh lagi karena Kang Ipang juga ada aktivitas yang harus dilakukan. Tapi kami berterima kasih, Kang, sudah memberikan kesempatan untuk interview, wawancara. Ya, mudah-mudahan Kang Ipang dengan jari hitam ekoprintnya selalu menjadi yang terdepan ya, sukses di bidangnya. Amin. Terutama ini bisa menjadi salah satu ikon juga bagi Bandung Barat, itu maksud Insya saya. Allah. Keunikan dari ekoprint ini ya harus diapresiasi juga. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bersama-sama, Kang ya. Siap. Pemerintah bersama para pelaku usaha membesarkan Bandung Barat itu sendiri. Mungkin untuk support lainnya mungkin saya mohon pada wargi untuk selalu memberikan like, share, subscribe, dan juga menyalakan tombol notifikasinya di channel Barata KBB, sehingga nanti kita akan lebih semangat lagi membuat konten-konten inovatif, informatif, dan bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih atas atensinya. Kang Ipang, hatur nuhun pisan. Sama-sama. Ya. Jangan kapok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.